Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SS, TMK, SH, MM, MHum, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Putu Disyade, mahasiswa manajemen Universitas Siber Asia, akan memaparkan presentasi tentang proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi, di mana akan membahas 4 bab. Bab pertama latar belakang, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga pembahasan, dan bab keempat penutup. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memicu revolusi besar dalam dunia bisnis, terutama dalam cara perusahaan mengelola data dan mengambil keputusan strategi. Di era digitalisasi, data tidak lagi sekedar hasil sampingan operasional, melainkan menjadi sumber daya strategis yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif jika dikelola secara efektif, menurut Davenport and Harris tahun 2007. Kemudian dalam rumusan masalah terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses intelijen bisnis. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam proses intelijen bisnis. Yang ketiga, apa saja tantangan utama dalam penerapan intelijen bisnis di era digital. Tujuan penulisan itu menjelaskan proses intelijen bisnis secara sistematis. Kedua, mengidentifikasi tahapan-tahapan utama dalam proses BI. Tiga, menganalisis tantangan-tantangan dalam menghadapi era digitalisasi. Dalam bab kedua akan membahas tentang intelijen bisnis, era digitalisasi, big data, dan BI. Intelijen bisnis. Menurut Loudon, tahun 2020, intelijen bisnis adalah seperangkat teknologi dan proses untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses terhadap data guna membantu pengguna dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Era digitalisasi, big data, dan BI. Era digitalisasi ditandai dengan penerapan teknologi digital dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Digitalisasi menuntut organisasi untuk lebih adaptif, efisien, dan inovatif dalam mengelola data dan informasi. Big Data memiliki karakteristik 5V, volume, variety, velocity, veracity, dan value. BI bertugas mengolah Big Data menjadi insight yang dapat diinterpretasikan untuk mendukung strategi bisnis. Masuk ke bab 3, itu pembahasan tentang proses intelijen bisnis, tentang dalam era digitalisasi, dan strategi menghadapi tantangan. Dalam proses intelijen bisnis, secara umum proses BI terdiri dari beberapa tahapan, yaitu data collection atau pengumpulan data, data integration atau integrasi data, kemudian data analysis atau analisis data, information delivery atau penyampaian informasi. Kemudian tantangan dalam era digitalisasi. Yang pertama, volume dan kompleksitas data yang tinggi. Yang kedua, kesenjangan keterampilan digital atau digital skill gap. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Yang keempat, integrasi sistem dan infrastruktur. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Keenam, resistensi terhadap perubahan. Ketujuh, biaya implementasi dan pemeliharaan. Kedelapan, validitas dan kualitas data atau data quality. Kemudian, strategi dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, peningkatan literasi digital dan kompetensi SDM. Kedua, peningkatan kualitas dan tata kelola data. Yang ketiga, penguatan sistem keamanan informasi. Yang keempat, integrasi sistem dan kolaborasi lintas divisi. Yang kelima, penguatan kepemimpinan digital. Keenam, fleksibilitas dan inovasi berkelanjutan. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penerapan BI telah menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi untuk dapat bertahan dan berkembang di era digital. BI bukan sekedar alat analisis data, melainkan merupakan suatu sistem terpadu yang melibatkan serangkaian proses mulai dari pengumpulan data, integrasi data, analisis data, penyampaian informasi, hingga pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang valid dan komprehensif. Kemudian saran, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar implementasi BI dapat berjalan optimal dan mampu menjawab tantangan di era digitalisasi. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kedua, penguatan infrastruktur dan tata kelola data.
Yang ketiga, penerapan strategi keamanan informasi. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.